Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Astawan, dalam bahasan tentang perkalian vektor. Bagaimana sih cara kita mengalihkan vektor? Perkalian vektor itu ada dua, yaitu yang pertama ada namanya dot product, dan kedua itu ada namanya cross product. Dot product itu perkalian titik, dan cross product itu perkalian silang. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita bahas yang pertama dulu, dari dot produknya. Jika ada dua vektor, anggaplah vektor A dan vektor B, ya, maka hasil kali dot produknya A dot B, ya, ini tulisan dot produknya A dot B itu sama dengan besarnya A atau panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus sudut yang diapit, kosinus A, B. Ini yang pertama. Kemudian alternatif lain untuk mencari dot product A dot B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ini alternatif yang kedua. Nah, kapan kita menggunakan ini? Kalau misalnya eh, komponen atau elemen vektor A-nya itu ada dan komponen elemen vektor B-nya itu ada. Nah, itu kita pakai hal seperti ini. Contohnya ya. Contohnya misalnya diketahui vektor A-nya itu sama dengan 2i min 5j plus 3k. Kemudian vektor B ini sama dengan 3i plus 6j plus 5k. Nah, seperti ini. Maka A dot B ini sama dengan kita kalikan yang seletak, yang bersesuaian, yang basisnya sama, itu kita kalikan. Jadinya 2 dikali 3 ditambah min 5 dikali 6 ditambah 3 ya. Saya tulis di sini saja kali 3 dikali 5. Nah, ini sama dengan 6 min 30 plus 15 sama dengan min 15 tambah 6 itu sama dengan min 9. Nah, itu dot product ya. Dari rumus dot product ini kita juga bisa mencari nilai kosinusnya, nilai kosinus atau nilai sudutnya. Jadi kosinus sudut A, B itu bisa kita tentukan dengan ini. Jika A dot B-nya sudah diketahui, A dot B dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B. Nah, jadi turunan daripada rumus dot product itu kita bisa mencari nilai kosinusnya atau nilai sudutnya. Nah, ini tentang dot product. Sekarang kita lanjut ke cross productnya yang kedua ya. Yang kedua ini adalah tentang cross product. Apa sih yang dimaksud dengan cross product? Cross product itu adalah perkalian silang. Jadi kalau ada dua vektor, anggaplah vektor A dan vektor B, maka perkalian cross produknya itu dituliskan dengan A cross B. Nah, seperti itu. Nah, saya misalkan anggotanya seperti ini. Misalkan A-nya komponen vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2C ditambah A3K. Nah, kemudian komponen vektor B saya misalkan B, saya misalkan B1I ditambah B2C ditambah B3K. Maka A cross B ini sama dengan pertama kita buat dia dalam
apa namanya, tanda matriks, di mana di atasnya kita tulis basisnya, baris pertama kita tulis basisnya I, J, K, karena basisnya ada 3 ya, I, J, K. Nah, kemudian baris kedua kita isi komponen daripada matriks A, yaitu A1, A2, A3. A1, A2, A3. Kemudian yang baris ketiga kita isi komponen matriks B atau matriks kedua. Vektor B ya, bukan matriks. Jadi B1, ini B2, ini B3. Oke. Nah, jadi seperti ini. Caranya sama seperti ketika kita mencari determinan matriks 3 kali 3 dengan metode Sarus. Ya. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita keluarkan dua kolom pertama. Persis sekali dengan cara mencari determinan ya. Jadi ini I, ini J, ini A1, ini A2. Sedangkan di sini B1, ini B2. Oke, nah setelah seperti ini, kita tarik garis diagonal. Nah, seperti ini. Jadi plus, ini plus, ini plus. Dan yang ke sini, ini min. Nah, ini min. Oke. Nah, kemudian yang segaris itu kita kalikan. Sehingga ini sama dengan ini I dikali A2 dikali B3. Berarti A2 dikali B3 I. Ya. Ditambah dengan A3 dikali B1 C. Kemudian ditambah A1 dikali B2 K. Kemudian garis yang dari kanan atas ke kiri bawah itu kita kalikan juga. Jadinya ini sama dengan min A2 dikali B1 dikali K dikurangi dengan A3 dikali B2 dikali I. Oke, kemudian lanjut ini dikurangi A1 dikali B3 dikali C. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita kumpulkan apa yang dikumpulkan? Yang basisnya sama itu yang kita kumpulkan. Nah, di sini I dengan I, C dengan C, kemudian K dengan K. Nah, kita lihat di sini. Yang mengandung I-nya di sini. Oke. Berarti A2B3 ini saya tulis A cross B ini sama dengan A2B3 min A3B2 I ya. Kemudian ditambah dengan yang mengandung C A3B1 dengan A1B3. Berarti A3 Oke, A3B1 Oke, sebentar loh. Oke, kita tambahkan dengan A3B1 dikurangi dengan A1B3C. Kemudian ditambah yang mengandung K A1B2 A1B2 dikurangi dengan A2B1 A2B1 kayak selang-seling gitu jadinya ya K. Hasil akhirnya nanti dalam vektor
ya. Jadi A2, B3, jadi kita masukkan saja A2-nya berapa, B3-nya berapa nantinya. Itu dikurangi A3, B2, I. Kemudian A3, B1 dikurangi A1, B3, C. Dan seterusnya ya. Nah, apa bedanya dot product dengan cross product? Kalau dot product, dia akan menghasilkan skalar, angka saja. Tetapi kalau cross product, dia akan menghasilkan vektor. Itu bedanya. Ya, jadi perkalian silang daripada vektor, dua buah vektor, itu akan menghasilkan vektor juga. Nah, mungkin yang cross product ini perlu contoh soal ya. Misalnya soalnya seperti ini. Contoh, misalnya ada dua vektor. Vektor A-nya saya misalkan 2i plus 3c plus 4k. Kemudian 4k. Kemudian vektor B ini misalnya 3i min 2c plus 5k. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mencari cross product-nya A cross B? Paling gampang kalau kita buat saja dari grafik matriksnya seperti tadi. Jadi ini akan sama dengan A cross B itu sama dengan di atas tulis I, J, K. Kemudian baris kedua ini kita tuliskan ini komponen daripada matriks A-nya. 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga itu kita tuliskan komponen matriks yang kedua 3 min 2 5. Oke, nah baru kita keluarkan dua kolom pertama, yaitu ada I, ada J, kemudian 2, kemudian 3 dan min 2. Oke, nah kemudian kita tarik garis diagonal. Kita tarik garis diagonal ini. Kita kalikan I kali 3 kali 5, saya langsung saja 15I. 15I. Kemudian ditambahkan dengan J kali 4 kali 3 tambah 12J. Oke. Kemudian ini K kali 2 kali min 2 berarti min 4K. Oke. Nah, sekarang yang ini tandanya negatif ya. 3 kali 3 berarti 9K, berarti min 9K. Kemudian ini min 2 kali 4, min 8, karena dia min 8 jadinya plus 8I. Oke. Kemudian lagi 1, 2 kali 5 kali C, berarti 10 min 10C. Oke. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita kumpulkan yang I dengan I, yang C dengan C. Nah, jadinya 15I dengan 8I itu akan menjadi atau saya tulis saja 15 ditambah 8I ditambah 12 yang C-nya ini 12 min 10 C, kemudian yang K ini ya sama-sama mengandung min, jadinya min 4 plus 9 jadinya K. Oke, tinggal ditambah saja 15 tambah 8 itu 23 ya. Oke, ini akan menjadi 23I plus 2J min 13K. Oke, inilah hasil daripada cross product dari A cross B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian pembahasan saya tentang perkalian vektor. Mudah-mudahan bermanfaat.